Saudara-saudara sekalian, pernahkah kita mengalami akan Allah yang hadir di dalam kehidupan kita, yang memberikan pertolongan, yang memulihkan kita, dan yang menyembuhkan kita? Kita pasti sering mengalami hal itu. Nah, kalau iya, itu akan terasa sebagai suatu kesaksian hidup yang dapat menguatkan sesama. Sebagaimana nyanyian, kekuatan, serta penghiburan adalah suatu ungkapan kesaksian dari kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Kekuatan serta penghiburan. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang kepadamu. Kau selalu tuntun setiap langkah kehidupanku. Itulah sebagian dari syair sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Gracia Epifania
suatu kesaksian hidup bahwa kita akan dikuatkan di dalam kelemahan kita, walau ku tak dapat melihat. Dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Marilah saudara-saudara sekalian, sebelum kita bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan, marilah kita tunduk kepala, kita masuk ke dalam doa. Tuhan, saat ini kami ingin merenungkan akan firman-Mu. Penuhilah kami ya Tuhan dengan hadirat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa-Mu. Dan cengkeramlah kami dengan anugerah-Mu.
Ya Tuhan, pimpinlah kami dengan firman-Mu, dan bawalah seluruh diri kami pada saat ini hanya terpusatkan, hanya tertuju pada suara Bapa yang di surga, yang akan berfirman kepada kami, yang akan bersabda kepada kami. Supaya hanya oleh kekuatan yang dari Engkau, kami dimampukan untuk mendengar suara-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Marilah saudara-saudara sekalian, kita bersama-sama membuka Alkitab kita, dan kita akan membaca dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, dari 2 Korintus 12 ayat 1 hingga yang ke-10. 2 Korintus 12 ayat 1 hingga yang ke-10 yang demikian bunyinya. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal ini tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tetapi hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sampai di sini pembacaan kita. Berbahagialah kita semua yang tidak hanya mendengar, tetapi juga menyimpan serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di Amerika Serikat ada 2 jenis penghargaan yang diberikan kepada para insan perfilman.
Pertama adalah Piala Oscar. Piala Oscar adalah sebuah penghargaan untuk pemain film terbaik. Yang kedua adalah Piala Resi, di mana Piala Resi ini diberikan untuk pemain yang terburuk. Nah, di tahun 2010, Sandra Bullock menjadi aktris yang pertama yang mendapatkan kedua piala itu sekaligus. Dia memajang kedua piala itu berdampingan di rak yang sama di dalam rumahnya. Ia menganggap bahwa piala itu, Piala Resi, adalah sebagai pengingat agar dia tidak menyombongkan diri. Dan dia juga berkata, itulah yang harus kita lakukan. Mau terima yang buruk dan mau juga menerima yang baik. Jadi dinyatakan bahwa kita jangan hanya mau menerima yang baik saja, tetapi kita juga harus mau juga menerima yang buruk. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan setiap orang, tentu memiliki sisi yang lemah dan sisi yang kuat. Kedua itu harus diakui keberadaannya. Tidak ada satu sisi yang diunggulkan, sedangkan sisi yang lain kita tutupi. Nah, karena jika seorang hanya menonjolkan sisi kuatnya saja dengan menutupi sisi kelemahannya, maka ia akan bisa menjadi pribadi yang angkuh dan sombong. Sebaliknya, jika seseorang hanya menunjukkan sisi lemahnya saja dan tidak mau mengakui sisi kekuatannya, maka ia akan juga menjadi pribadi yang mudah mengeluh, mudah kecil hati. Nah, saudara-saudara sekalian, sebagaimana di dalam pembacaan kita hari ini dari 2 Korintus 12 ayat 1 sampai yang ke-10 adalah mengenai apa yang dialami oleh Rasul Paulus di tengah-tengah jemaat di Korintus. Karena di situ jemaat itu meragukan akan jabatan kerasulan Paulus. Itulah yang dipertanyakan. Sedangkan di sisi lain, karya pelayanannya pun dipandang sebelah mata jika dibandingkan dengan pelayanan rasul-rasul yang lain. Inilah yang dirasakan oleh Rasul Paulus yang seperti tertuang di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Karena jemaat di Korintus itu mempertanyakan jabatan kerasulan yang disandang oleh Paulus. Selain itu, karya pelayanan Paulus pun sering juga dibanding-bandingkan dengan karya pelayanan rasul-rasul yang lain. Nah, di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang telah kita baca bersama-sama tadi, memang di situ terkesan menunjukkan pembelaan dirinya di hadapan jemaat di Korintus. Namun perhatikan, Paulus berusaha mengendalikan dirinya supaya tidak menyebutkan segala prestasi pelayanannya. Karena apa? Karena supaya Rasul Paulus tidak terjatuh pada kesombongan.
Paulus pun mengakui ada kelemahan di dalam dirinya, yaitu suatu duri dalam daging. Atau dalam terjemahan sehari-hari, disebut ada semacam penyakit di dalam tubuhnya. Nah, titik lemah itulah duri di dalam daging yang dijadikan oleh Rasul Paulus sebagai pengingat agar ia tidak menyombongkan diri. Nah, justru Paulus itu bermegah dengan kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya. Sebab di dalam keadaan seperti itulah Rasul Paulus itu merasakan bahwa kuasa Kristus itu akan selalu melindunginya. Nah, Paulus tetap mempunyai tekad. Dan Paulus tetap mempunyai semangat untuk tetap melayani Kristus. Walaupun ada kelemahan dan ada keterbatasan di dalam hidupnya, di dalam dirinya. Ia meyakini jika Kristus yang telah memilih serta mengutusnya, maka Kristuslah pula yang akan melengkapi dan menaunginya. Biarlah ini juga menjadi kekuatan dan keyakinan buat kita semua. Kalau Kristus sudah memilih kita, sudah mengutus kita, percayalah, Kristuslah yang juga akan melengkapi, akan menaungi, dan juga akan memampukan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, keterbatasan akan kemampuan diri sebenarnya bukanlah penghalang bagi setiap orang percaya di dalam menanggapi tugas-tugas perutusan dari Tuhan. Mengakui akan kelemahan dan kekuatan yang dimiliki itu akan menolong kepada seseorang di dalam proses pendewasaan diri. Nah, sebagai orang percaya, ada penghayatan bahwa baik di dalam kekuatan atau kelebihan yang ada pada diri kita, maupun kelemahan atau kekurangan yang ada pada diri kita, Tuhan selalu berkarya di tengah kehidupan kita sebagai manusia. Nah, saudara-saudara sekalian, kita sebagai manusia tentu memiliki yang namanya kelemahan. Itulah sebabnya di dalam beberapa tokoh film, misalnya kita mengenal ada Spider-Man, ada Iron Man. Nah, meskipun mereka itu adalah pahlawan-pahlawan super yang sangat luar biasa, tetapi mereka juga memiliki titik kelemahan, kekurangan, dan ketidaksempurnaan. Seperti kita juga mengenal di dalam cerita tokoh-tokoh pewayangan. Setiap tokoh yang hebat pasti memiliki yang namanya kelemahan. Setiap kesatria yang mempunyai kekuatan tertentu sehingga hebat bisa mengalahkan musuh, tetapi juga mempunyai titik-titik kelemahan. Nah, kesadaran akan kelemahan manusia inilah yang membawa kita kepada pengakuan bahwa kekuatan yang ada pada kita itu bukanlah karena kita sendiri. Bukankah karena keberhasilan kita sendiri, tetapi itu adalah karena Tuhan. Kekuatan, kesuksesan, keberhasilan, kekayaan
yang bisa kita miliki semua itu. Ingatlah, semua itu berasal dari Tuhan. Seperti di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-10 di dalam pembacaan tadi, Rasul Paulus mengatakan, "Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap hari ada juga kesukaran dan kesulitan yang dialami oleh setiap manusia. Ada yang menderita sakit, ada yang dalam kesulitan pekerjaan, ada yang dalam mengalami kegagalan di dalam karier atau pekerjaan, atau ada juga yang menghadapi banyak persoalan di tengah-tengah keluarga, di dalam keluarga. Apakah semua itu dikehendaki Tuhan? Tidak. Manusia boleh merencanakan ini dan itu. Tetapi hanya Tuhanlah yang menentukan apakah rencana itu bisa terwujud atau tidak. Seperti kejadian yang baru saja bersama-sama dialami oleh salah satu anggota jemaat kita di GKI di Ponegoro ini. Di mana dia berencana pada tanggal 18 Mei akan mengadakan reuni keluarga di sebuah hotel. Dia sudah mempersiapkan untuk hotel, untuk catering, dan untuk acara apa yang akan diadakan selama kebersamaan reuni bersama-sama dengan keluarga itu pada tanggal 18. Tetapi apa yang terjadi? Pada tanggal 17 pagi dini hari, salah satu dari keluarga itu yang sebenarnya juga akan hadir bersama-sama merayakan, mengadakan reuni bersama dengan keluarga. Di pagi hari itu dia terbangun dan dia merasakan lapar dan dia makan buah pisang. Nah, sewaktu dia makan buah pisang itu, menggigit pisang itu, dia tersedak. Kemudian dia menghembuskan nafas yang terakhir. Kesedihan meliputi segenap keluarga. Apa yang sudah direncanakan, apa yang semua itu sudah dipikirkan, ternyata kenyataannya beda dengan apa yang dialaminya. Nabi Yesaya 55 ayat 9 mengatakan, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku dan jalanmu bukanlah jalanku." Demikianlah firman Tuhan. Memang dan sering sekali Tuhan itu bertindak dengan cara-cara yang sangat bertentangan dengan apa yang kita harapkan, dengan apa yang sudah kita rencanakan. Kita sering mengira bahwa Allah hanya ingin memakai kekuatan kita, padahal Tuhan juga ingin menggunakan saat-saat kelemahan yang ada pada diri kita itu untuk kemuliaannya. Oleh karena itu, ingatlah juga di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke
29 yang mengatakan demikian. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jadi kelemahan bukanlah suatu kebetulan. Allah memang mengizinkan ada kelemahan di dalam kehidupan kita. Dengan tujuan untuk menunjukkan kuasa-Nya melalui kehidupan kita. Melalui kejadian apa yang kita hadapi. Allah akan menunjukkan kasih-Nya. Allah akan menunjukkan anugerah-Nya melalui setiap kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, seperti pula banyak contoh-contoh di dalam Alkitab, di mana bagaimana Allah itu memakai orang-orang yang biasa, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tidak sempurna untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Walaupun mereka juga mempunyai kelemahan. Ya, kita lihat saja Rasul Paulus. Kita juga melihat Gideon, Daud, Musa, Yeremia, dan masih banyak lagi. Dan juga contoh di dalam kehidupan masa kini adalah juga yang dialami oleh seorang gadis kecil yang bernama Gracia Epifania. Yang nyanyiannya sudah bersama-sama kita dengarkan tadi sebelum perenungan. Gadis cilik ini terlahir dengan kondisi mata buta. Awalnya sang ayah juga merasa kecewa, marah, dan tidak mau menerima akan kehadirannya. Bahkan bukan hanya itu saja. Mereka mempersalahkan Tuhan yang dinilainya tidak adil di dalam memperlakukannya. Sampai suatu ketika jalan hidup berkata lain. Gracia semakin tumbuh menjadi gadis kecil yang percaya diri. Memiliki bakat musik yang sangat luar biasa. Terutama Gracia pula lah yang mengembalikan ayahnya supaya kembali berpegang pada janji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun kita ini banyak memiliki kelemahan, tapi ingatlah, Tuhan tidak bisa dibatasi dengan kelemahan yang ada pada kita. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh keterbatasan kita. Kita ini adalah bejana tanah liat. Dan Tuhan sendirilah penjunannya. Tuhan sendirilah yang membentuknya. Maka saat kita izinkan Tuhan itu bekerja melalui kelemahan kita. Dan Tuhan itu membentuk kita menjadi bejana yang luar biasa. Maka kemuliaan Tuhan, anugerah Tuhan itu akan dirasakan melalui keterbatasan kita, kelemahan kita. Saudara-saudara, jika Allah hanya memakai orang-orang yang sempurna, maka segala sesuatu tidak akan pernah ada dan tidak akan pernah
diselesaikan. Karena tidak seorang pun dari kita itu yang tidak atau tanpa memiliki kelemahan. Jadi Allah akan memakai orang-orang yang tidak sempurna. Nah, itulah adalah berita yang sangat menguatkan bagi kita. Berita baik yang membuat kita kuat. Karena kita memang tidak sempurna. Walaupun kita tidak sempurna, tetapi kita bersyukur Allah mau memakai kita. Dan jika kita mengizinkan Allah bekerja melalui kelemahan kita, maka semuanya itu akan terjadi. Saudara-saudara, Allah bekerja melalui kelemahan-kelemahan kita. Oleh karena itu, kita perlu menyadari bahwa kita ini akan dikuatkan di dalam kelemahan. Ketika kita dalam kelemahan, maka kita akan dikuatkan. Maka apabila kita menginginkan semua itu terjadi, marilah kita mengikuti teladan Rasul Paulus. Karena dengan kita menyadari bahwa ketika kita dalam kelemahan, justru kita akan dikuatkan. Mengapa? Ada beberapa alasan-alasan. Ketika kita dalam kelemahan, justru kita akan dikuatkan. Alasan yang pertama, agar kita tetap rendah hati. Dalam surat 2 Korintus, Rasul Paulus menghadapi banyak sekali orang-orang yang meragukan akan kerasulannya. Dan di dalam pembelaannya, sebenarnya Rasul Paulus itu bisa juga untuk menonjolkan akan kehebatannya. Dia memiliki banyak sekali pengalaman rohani yang unik dan khusus. Dan dia juga menanggung ketidakadilan karena Tuhan. Tapi semua itu bagi Rasul Paulus tidak perlu untuk dibanggakan. Untuk itu Rasul Paulus menyadari bahwa Tuhan itu memberikan duri di dalam dagingnya atau penyakit yang ada di dalam dirinya. Dan duri atau kelemahan ini adalah merupakan tantangan bagi Rasul Paulus untuk tetap rendah hati. Sering keberhasilan kita itu bisa membawa diri kita kepada kesombongan. Sehingga kita lupa bahwa kita ini lemah. Ketika kita berhasil, bukanlah itu karena usaha atau kekuatan kita. Tetapi semuanya itu hanya karena kuasa Allah dan hanya karena anugerah Allah. Itulah alasan yang pertama, supaya kita rendah hati. Dan alasan yang kedua, aku dikuatkan dalam kelemahan, berarti kita ini belajar untuk datang kepada Tuhan. 3 kali Rasul Paulus itu datang kepada Tuhan di dalam segala kelemahannya. 3 kali Rasul Paulus itu berseru agar Tuhan mengangkat duri, kelemahan atau kekurangan yang ada di dalam dirinya, di dalam tubuhnya. Dia datang kepada Tuhan yang pasti sanggup untuk mengangkat kelemahannya itu. Dia berdoa, ternyata di dalam doanya itu, dia mengerti dan dia memahami bahwa itulah yang memang dikehendaki oleh Tuhan agar dia tetap rendah hati. Oleh karena itu marilah di dalam keadaan apapun, di dalam keadaan yang bagaimanapun, marilah kita selalu datang kepada Tuhan melalui doa-doa yang kita panjatkan, doa-doa yang kita pohonkan, yang kita naikkan.
Itulah alasan yang kedua, selalu datang kepada Tuhan dalam situasi apapun. Dan alasan yang ketiga adalah, aku dikuatkan dalam kelemahan. Berarti kita belajar untuk merasakan, untuk menikmati anugerah Tuhan. Setiap kali Rasul Paulus berseru kepada Tuhan, dan jawaban Tuhan tetap, yakni anugerahku cukup bagimu. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan itu bisa saja menjawab doa dengan tidak mengurangi kesulitan atau melepaskan seseorang dari segala permasalahan, dari segala masalahnya. Sebaliknya Tuhan mengaruniakan anugerahnya agar Rasul Paulus itu mampu dan dapat melewati semua kelemahan dan kekurangannya dengan menikmati kekuatan yang merupakan anugerahnya. Tuhan sama sekali tidak meninggalkan anak-anaknya untuk berjuang sendiri. Ingatlah, Tuhan tidak akan meninggalkan kepada setiap anak-anaknya. Percayalah. Itulah alasan yang ketiga. Karena dengan kita mengakui kelemahan kita akan belajar dan merasakan akan anugerah Allah yang selalu datang pada kita. Dan alasan yang keempat, aku dikuatkan dalam kelemahan, berarti kita belajar untuk mengalami kuasa Tuhan di dalam kelemahan kita, di dalam kekurangan kita. Rasul Paulus mengatakan bahwa dia itu senang dan rela di dalam kelemahan karena Kristus. Jadi semakin kita menyadari kelemahan kita, pada waktu itulah kita mengalami kekuatan dari Tuhan. Joni Eareckson, dia tinggal di Maryland, USA. Dia adalah seorang wanita yang mengalami kelumpuhan sejak berusia 17 tahun. Dan dia harus selamanya duduk di kursi roda. Tetapi Joni Eareckson, dia itu tetap semangat, tetap berjuang dengan kelemahan, dengan kelumpuhan yang ada pada dirinya. Apa yang terjadi? Ternyata semua hal yang dilakukan itu menjadi berkat, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Karena dia juga mengatakan, pada waktu kita mengalami atau pada waktu kita mengakui kelemahan kita, maka kita akan menyadari bagaimana Allah memberi kekuatan kepada kita. Itulah yang diucapkan oleh Joni Eareckson, seorang wanita yang sejak usia 17 tahun harus duduk di kursi roda. Pertanyaannya buat kita semua. Dalam kita menjalani kehidupan ini, apakah kita akan menjalani dengan kekuatan kita sendiri, atau kita akan menjalani dengan kekuatan yang dari Tuhan? Pertanyaan ini juga berlaku di dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Baik itu kehidupan keluarga kita, baik itu kehidupan pekerjaan kita, baik itu kehidupan usaha kita, kesehatan kita, masa depan kita. Marilah saudara-saudara sekalian, harus kita lakukan dengan kuasa Tuhan. Karena kita akan menjadi kuat ketika kita
kita menyadari bahwa kita ini lemah dan kuasa Tuhan yang akan bekerja di dalam diri kita masing-masing. Saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini, sekali lagi kita diingatkan bahwa dengan menyadari setiap kelemahan di dalam hidup kita ini, maka akan menolong kepada kita agar kita tidak jatuh di dalam kesombongan. Selain itu kita pun membuka diri akan pertolongan yang dari Tuhan, akan pertolongan dan kekuatan yang Tuhan berikan. Penyerahan diri kepada Tuhan itu akan memberikan semangat, di mana akan mengelola setiap kelemahan kita yang ada pada diri kita dan juga semangat serta kita akan mendapatkan kekuatan untuk menghadapi setiap kesulitan dan penderitaan. Marilah kita mewartakan kasih Allah dengan mengambil sikap rendah hati. Biarlah hanya kuasa Allah yang bekerja di dalam diri kita, sehingga di dalam kelemahan kita menjadi kuat karena Kristus menguasai hidup kita. Kiranya Tuhan akan membentuk kita melalui pengalaman-pengalaman hidup kita untuk bisa kita jadikan mutiara yang berkilau bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama tunduk kepala. Terima kasih Tuhan untuk sabdamu pada hari ini, yang menyadarkan bahwa kami ini penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Tetapi hanya karena anugerah-Mu, sehingga kami dikuatkan. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk tidak jatuh di dalam kesombongan diri. Dan berilah kemampuan pada kami untuk bisa mengambil sikap rendah hati. Sebagaimana pujian yang akan bersama-sama kami hayati ini. Biarlah nyanyian ini akan menjadi doa, akan menjadi seruan hati kami di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon. Amin.